Bila sungguh ku harus jujur, sumpah matiku mencintai. Zainuddin. Ini semua berkat Mak Base, tapi ada satu hal yang saya inginkan, Mak. Apa itu, Zainuddin? Saya ingin merantau ke tanah nenek moyang saya, tempat ayah saya dilahirkan. Saya akan belajar agama dan belajar dunia pula di situ, Mak. Hah? Tapi apakah kau sudah siap akan pengakuan mereka akan dirimu? Siap, Mak. Asal Mak mengizinkan, saya selalu siap. Baiklah, jika itu keinginanmu, pergilah. Kejarlah cita-citamu, tuntutlah ilmu sebanyak-banyaknya. Bawalah harta warisan ayahmu bersamamu untuk bekalmu di sana. Baiklah, Mak. Akan saya persiapkan barang-barang saya. Saya sekarang berangkat, Mak. Atas restu dari Mak Base, Zainuddin pun berangkat ke Minangkabau dengan kapal. Waalaikumsalam. Siapa gerangan yang kau cari di tengah malam begini? Zainuddin dari Makassar. Silakan masuk, Nak. Zainuddin dipersilakan duduk di kursi tamu. Ada gerangan apa pada malam hari, Zainuddin? Saya ingin bersilaturahmi di sini, Mande. Dan saya ingin belajar ilmu agama dan belajar ilmu dunia, Mande. Dan saya ingin menetap di sini, Mande, kalau Mande berkenan. Boleh. Tapi Ini Mande. baiklah, Mande akan siapkan kamar untukmu, Zainuddin. Baik, Mande. Tetap di samping Zainuddin, berdirilah seorang gadis elok dan jelita dan langsung mencuri hati Zainuddin. Bagaimana ini? Aku tidak bisa pulang. Ya sudahlah, bagaimana lagi? Aku tidak boleh pulang larang-larang. Begitupun denganku. Lihat Hayati, di sampingmu dari tadi ada seorang pemuda yang terus sendiri, kan? Benarkah? Kenapa dia terus mengiriku? Entahlah, mungkin dia terpesona dengan kecantikanmu. Bagaimana ini? Tiba-tiba Zakia melangkah mundur dan tinggalkan Hayati dan Zainuddin yang masih berdiri di atas masjid. Pakailah bayungku jika Inci berkenan. Jikalau aku memakai payung ini, lantas bagaimana dengan Inci? Tidak apa-apa, saya bisa tidur di sini. Bukankah itu akan merepotkan Inci? Tidak apa-apa, Inci kan wanita. Pasti keluarga Inci sudah menunggu di rumah. Lantas kemana saya akan mengembalikan payung ini? Nama saya Zainuddin, saya tinggal di rumah Mande juga. Nama saya Hayati. Terima kasih banyak, Inci. Semoga hujan hari ini membawa berkah bagi kita semua. Ada Hayati. Tadi sore, adik Hayati mengembalikan payung yang membuat surat
Hayati. Zainuddin sangat senang dan tidak sabar untuk membaca surat tersebut. Ketika membaca surat tersebut, Zainuddin tak henti-hentinya tersenyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui surat ini saya pulangkan pari yang saya pinjam. Amat besar terima kasih saya atas bantuan Tuhan. Pertama, suami turun hujan. Tuhan terlalu sedih berbahasa-bahasa memelihara diri seorang anak perempuan yang Tuhan belum kenal. Kedua, kesyukuran saya lebih lagi saat berkenalan dengan Tuhan. Rasanya hidup kemari bukan hanya membawa bahasa, tapi membawa rahmat. Moga-moga pada waktu kelak saya akan membahas puji Tuhan. Hayati. Berhenti. Takdir Zainuddin bernasib baik. Ia dan Hayati menjadi sahabat baik dan seiring. Sudah lama Kanji menunggu. Biar sampai matahari terbenam dan cahaya diberikan bagi kita, aku akan menunggumu. Apakah engkau sudah membaca suratku? Sudah Kanji. Lantas ada apa gerangan dengan surat yang diberikan Hayati? Jika mesti mencintaiku, maka akan banyak sekali bahaya yang datang. Jika itu yang jalan yang kita tempuh, Jadi apa yang kau harapkan Hayati? lebih baik kita berteman saja. Baiklah, kalau itu yang kau minta, kita berteman saja. Baliklah Hayati. Hari sudah sore. Zainuddin, Ada apa gerangan, Mande? cepat tinggalkan bagiku. Ada apa gerangan? Namamu menjadi perbincangan di desa ini. Namamu menjadi perbincangan di desa ini. Mande dengar banyak sekali anak muda yang ingin mencelakaimu. Pergilah engkau ke padang panjang Zainuddin. Di sana Mande memiliki cucu yang bernama Mela. Dan di dekat rumah ada guru agama. Belajarlah engkau yang tenang di sana Zainuddin. Apakah aku mendatangkan bahaya di sini, Mande? Iya Zainuddin, kau mendatangkan bahaya karena kau dekat dengan Hayati. Ketua adat tidak senang kau dekat dengan Hayati. Mereka akan melakukan apa saja untuk membuatmu jauh dari Hayati. Tapi Mande, cinta kepada Hayati suci. Zainuddin, Mande mohon, pergilah. Karena kalau kau tidak segera pergi, engkau akan terusir. Baiklah Mande, kalau itu permintaan Mande. Assalamualaikum Khadijah, ini aku Hayati. Waalaikumsalam. Onde mande. Lihatlah kawanku ini sudah datang. Muncullah Aziz dan menghampiri Hayati dan Khadijah. Apa kabarmu Hayati? Aku sangat merindukanmu. Alhamdulillah baik Khadijah. Perkenalkan, ini abangku, namanya Aziz. Aziz, ini Hayati yang sering aku ceritakan padamu. Aku tak percaya bahwa Hayati yang aku ceritakan bukan sekedar cantik, melainkan mengikat hatiku. Senang bertemu denganmu Hayati. Salam kenal Bang Aziz. Mari masuk, aku sudah menyiapkan makanan untukmu. Kau pasti lelah. Iya Bang. Lalu Hayati dan Khadijah masuk ke dalam rumah. Tinggallah Untuk Zainuddin, kekasihku, aku yakin kau tidak bisa memaafkanku karena kita tidak jadi bersatu. Tapi biarlah Tuhan yang tahu isi hatiku yang sebenarnya. Dan seberapa menyesatnya diriku, surat ini bisa saja terakhir bagi kita. Aziz, pemuda yang kemarin bersamaku, datang ke bagiku untuk meminangku. Dengan senang hati, ketua adat merestuinya. Mengapa? Karena Aziz ketua adat sangat menyukainya. Lalu, apakah aku mencintai Aziz? Biarlah waktu yang menumbuhkannya. Aku sangat ingin kau menjadi suamiku Zainuddin. Tapi ternyata Allah berkehendak lain. Maafkan aku Zainuddin. Wassalamualaikum. lalu Zainuddin. Lihatlah dokter, abang ini lama tak sakit. Apakah dia memiliki masalah?
Tidak. Hayati perempuan yang dia cintai telah menikah dengan orang lain dan ibunya Bapak Sen telah meninggal. Hayati, apakah itu engkau? Bang, sadarlah bang, itu bukan Hayati. Oh, kira bangsa. Hayati, duduklah di sampingku. Seminggu rasanya aku ingin mati saja. Aku sangat merindukanmu, Hayati. Zainuddin bukan hanya sakit, melainkan jiwanya menderita. Ia harus bertemu Hayati, walaupun hanya sekali. Terdengar pintu terbuka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku jatuh. Jatuh bentar ya. Belum masuk. Udah selesai ya. Bang, ini Hayati bang. Hayati, aku tahu kau tidak akan mengkhianati aku. Maafkan. Dia tengok aduh banyak itu, Bu. Jangan nengok HP. Penonton. Maafkan Hayati kekasihku. Apa yang kau bicarakan, aku telah siap menikah denganmu. Cincin pun sudah aku persiapkan untuk menikah denganmu. Sini aku pasangkan cincin ini pada tanganmu. Jangan panas, jangan panas, jangan panas. Cincin yang kau kenakan ternyata lebih indah. Rupanya kau telah menjadi milik orang lain. Maka tak pantaslah aku menyentuh tanganmu. Zainuddin. Tidur. Pergi semua, keluar. Aku tak akan Zainuddin, kamu telah sukses. Walaupun kamu sukses, kamu tidak pernah sombong. Akan sukses kamu. kau ini terlalu berlebihan bilang. Aku ini tetap Zainuddin dulu. Tetapi aku bangkit dari kisahku yang kelam. Ya. Oh, berhenti. Bagaimana kabarnya Hayati sekarang ya? Sudahlah Mila, tak usah kau pikirkan. Mereka pasti sudah bahagia. Aziz adalah laki-laki kaya raya, mapan dan sangat pantas untuk Hayati. Dan jangan membicarakan masa lalu itu, Mila. Baiklah. Assalamualaikum. Apakah benar ini rumah Hayati dan Aziz? Waalaikumsalam. Siapa di sana? Aku Zakia. Ajak ke tengah. Zakia, aku sangat merindukanmu. Bagaimana kabarmu? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan kabarmu? Alhamdulillah, saya sudah mulai bahagia dengan Aziz. Alhamdulillah kalau begitu. Aku turut senang mendengarnya. Mengapa kau datang tanpa sepengetahuanku? Bukankah aku bisa membuatkan makanan untukmu? Aduh, nggak usah berlebihan, Hayati. Saya kesini untuk menemuimu dan tidak dan kebetulan akan pertemuan dengan pengarang buku dalam beberapa hari lagi. Pengarang buku? Masa kau tidak tahu sih, ada buku terkenal yang diterbitkan. Bukunya ceritanya sangat menyedihkan. Aku saja berkali-kali membacanya.
Pengarang buku tersebut tinggal di Surabaya. Benarkah? Wah, aku sungguh tidak tahu. Kau ini, nih, aku pinjamkan. Z, apakah pengarang cuma Z? Itu hanya inisial, Hayati. Ketika aku membaca buku itu, aku teringat akan kisahmu dengan Zainuddin. Ceritanya sama-sama persis. Nampak tinggal labuan naik. Oh, Tuan Aziz dan Rangkaya Hayati sudah lama tinggal di Surabaya ini. Sudah 3 bulan. Ajaib sekali, sekian lama di Surabaya, baru sekali ini kita bertemu. Kami pun tak menyangka bahwa pengarang ternama ahli tonil yang selalu jadi buah mulut. Orang antara tulis-tulisnya yang berarti itu adalah sahabat kami, Tuanda. Sampir, tidak. Ada lagi nama yang lama, nama Sabir lebih cocok bukan? Semua nama cocok buat orang yang seperti Tuan. Ah, bisa saja Tuan Aziz ini. Hayati tidak bisa berkata apa-apa. Ia bersembunyi di balik Aziz sambil menunduk. Sementara itu, Zainuddin tidak melirik Hayati. Ia sibuk menyalami yang lain. Sebenarnya, Hayati yang sangat ingin berbicara. Bentar, jangan bela suamimu. Bayar atau tidak bayar, akan kusita semua barangmu. Bang, bagaimana? Pinjam dulu ke kantor. Kantor apa? Suami itu sudah seminggu tidak masuk kantor karena dia dipecat. Iya, dipecat. Bang Aziz, Kafe itu sudah semua. apa? Lalu Mas Jarwo dan anak buahnya menerobos masuk dan menyita barang-barang milik Hayati dan Aziz. Aziz bukannya melawan, malah menunduk pasrah. Sementara itu, Hayati menangis karena salah terpukul. Banyak minta tolong kepada saudara dan saya ingin meminta tolong itu satu lagi. Apa yang bisa saya bantu, Tuan Aziz? Saya hendak mencari pekerjaan di luar Surabaya. Jadi saya hendak menitipkan istri saya di rumah saudara. Saya tak mau keberatan bila Hayati tinggal di sini. Tapi bagaimana kalau Hayati pulang ke Padang? Tidak bisa itu, tidak mau. Bagaimana Hayati? Saya hanya bisa menurut. Baiklah, jika itu keputusan kalian, satu pintaku untukmu Aziz. Saya berjanji, saudara. Setelah kepergian Aziz dari rumahnya, terjadi kebiasaan yang baru, yaitu Zainuddin. Mengapa Zainuddin tak punya pulang? Barangkali tengah malam lalu dia kembali sebab banyak urusan di rumah. Mengapa sejak saya di sini dia jarang pulang? Apakah kehadiran saya memberatkannya? Bukan Cici jangan salah terima hal itu. Mengapa kamu melarang saya mendekati tempat menulisnya? Cici, Sudah terlalu lama saya memakan hati berulang kali. Saya butuh kepastian. Masih dendamkah dia kepada saya? Apakah belum ada kata maaf di hatinya? Cici, benar ikut saya ke ruangan Zainuddin. Akan saya tunjukkan sesuatu. Lalu Mila menentang menuntut Hayati ke ruangan Zainuddin. Betapa terkejutnya ia ketika mendapati foto Hayati terpampang di meja kerjanya. Hayati menangis dan tanpa dijelaskan pun ia sudah menemukan jawabannya. Ya, Zainuddin sudah memaafkannya. Bahkan ia masih mencintai Hayati. Abang Zainuddin ini sejak kecil sudah hidup terpuruk. Namun setelah dia bertemu dengan Cici, dia menjadi semangat menjadi tinggi. Tanpa sayangan Cici memilih laki-laki lain, dia lebih gagah mau mengikuti dan kaya. Setelah itu kehidupan kembali terpuruk dan dia telah berubah. Namun Hayati tidak masih mencintai kau.
Oh Mila, betapa jalannya aku sebagai wanita. Tak lama kemudian, datanglah kabar bahwa Aziz telah meninggal. Saya akan berkata terus terang. Saya akan memanggilmu seperti bagaimana saya memanggilmu dahulu. Segenap cobaan yang menimpa diriku, asal untuk memaafkan segenap kesalahanku. Maaf, kau minta maaf. Setelah segenap tahun kehidupanku terregas, segenap bujuk harapanku kau patahkan. Kau minta maaf. Mengapa engkau telah? Mengapa engkau telah berbicara sekejam itu, Zainuddin? Ya, demikianlah perempuan. Dia hanya ingat kekejaman orang pada dirinya, walaupun kecil, dan dia lupa kekejaman dia sendiri kepada orang lain, walaupun bagaimana besarnya. Lupalah engkau, siapa di antara kita yang kejam. Setelah kau diusir, kau berjanji padaku akan menungguku hingga aku kembali. Tapi kau menikah dengan dia. Hampir saya mati karenamu. Siapa yang kejam? Siapa? Sudahlah, pulanglah kau ke tanah asalmu yang berada itu. Ongkosmu biar aku yang bayar, biaya hidupmu biar aku yang tanggung. Tidak, saya tidak akan pulang. Saya akan tinggal di sini bersamamu. Saya tidak bohong, saya tidak berbohong. Saya hanya butuh berada di sampingmu. Tidak, Hayati, kau pulang ke Padang. Biarkanlah saya dalam keadaan begini. Janganlah kau hendak menumpang hidup saya. Orang tertentu asal, negeri yang kau berada. Besok ada kapal berlayar. Kau bisa tumpangi kapal itu. Ini ambil untuk belajar kau pulang. Setelah itu, dengan angkuh Zainuddin pergi meninggalkan Hayati. Zainuddin, kau di sini. Zainuddin, tadi malam Hayati mengalami kejang dan sekarang dia tak dapat menikah. Tidak mungkin. Lihatlah Encik, sepertinya hari ini hari terakhirnya. Zainuddin, bisakah kau memaafkanku? Dalam perjalananku ke sini, aku telah memaafkanmu, Hayati. Tapi berjanjilah kau akan sembuh. Setiap hari aku bermimpi berada di surga bersamamu. Untuk itu, aku memintamu untuk membisikkan syahadat. Belum saatnya, Hayati. Janganlah kau berbicara seperti itu. Ucapkanlah Zainuddin, kelak kau akan menyusul di surga. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ucapkan sekali lagi Zainuddin. Tidak, kau masih tetap hidup, Hayati. Sebaiknya Encik turuti saja permintaannya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka setelah mengucapkan kalimat suci itu, kedua mata Hayati terpejam dan menyebut kemuliaan di surga. Semua yang hadir menangis, namun Hayati meninggal dengan tenang. Cintaku tak harus miliki dirimu, meski perih mengiris segala janji. Cintaku tak harus miliki dirimu, meski perih mengiris segala janji.